Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakin aksarun nas la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Jumat kali ini adalah Jumat bulan Syawal yang pertama, masih suasana Idul Fitri, Syawalan, Lebaran. Khotib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tema kita kali ini adalah tentang hari raya. Umat Islam mempunyai 3 hari raya. Yang pertama hari raya Jumat, yang kedua hari raya Idul Fitri, yang ketiga hari raya Idul Adha. Hadirin, itulah hari-hari raya kita. Kemudian di samping itu ada hari yang bersejarah seperti tahun baru Hijrah, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Hadirin, itu adalah hari-hari yang bersejarah. Namun sejatinya hari raya umat Islam hanya ada 3. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada ciri khas hari raya kita umat Islam. Yang pertama yaitu dengan ibadah. Yang kedua yaitu dengan berjamaah. Yang ketiga dengan khutbah. Sholat Jumat ibadah, bahkan hukumnya wajib. Berjamaah ada khutbah. Idul Fitri berjamaah ada ibadah, ada khutbah. Idul Adha berjamaah ada khutbah, ada ibadah. Hadirin, itulah umat Islam. Ketika merayakan hari rayanya, senantiasa selalu dekat dengan Allah, ingat kepada Allah,
mendekatkan diri kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tidak dengan hura-hura, tidak dengan pesta pora, lebih-lebih full maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, ciri khas yang berikutnya adalah dilarang berpuasa. Termasuk Jumat. Kalau pengen puasa khusus hari Jumat, nggak boleh. Idul Fitri nggak boleh puasa. Idul Adha nggak boleh puasa. Kenapa? Hari raya sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekilas akan menyinggung masalah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri kita lakukan, kita laksanakan pertama, setelah kita menyempurnakan serangkaian ibadah. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan Ramadan, sempurnakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, baru Idul Fitri. Yang kedua, walitukabbirullaha ala mahadakum, mengagungkan Allah dengan takbiran. Istilah kita dengan takbiran mengagungkan asma Allah. Kita baca takbir, kita baca tahmid, kita baca tahlil. Untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah yang mana kita telah tuntas, sempurna, genap, selesai melaksanakan serangkaian ibadah pada bulan Ramadan. Hadirin, sholat Idul Fitri sudah sering kita lakukan. Kita sudah paham kaifiatnya, syaratnya, rukunnya. Hadirin, untuk itu yang berikutnya senantiasa dalam sholat Idul Fitri selesainya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang suka dilupakan, ini yang dibimbingkan, yang dicontohkan, yang disunahkan oleh Rasulullah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengkabul, menerima ibadah kami, ibadah Anda. Semua biar diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah. Itu ucapan yang utama. Mau ditambah ucapan budaya, menurut saya pribadi silahkan. Dengan apa? Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, silahkan. Tapi yang utama, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah saya dan ibadah antum semua, insya Allah. Hadirin, sekilas apa itu makna Idul Fitri? Yang pertama, Id itu artinya hari raya, hari sukacita, hari bergembira ria. Itu maknanya Id, senang-senang, sukacita, gembira ria. Yang kedua, pada hari raya hadirin, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh puasa, bahkan dianjurkan makan minum. Maka yang kedua, makna Idul Fitri, yaumul iftar, yaumul futur, hari batal puasa, hari makan minum. Tidak boleh berpuasa meskipun orangnya kuat, gagah, perkasa, hadirin, tidak boleh berpuasa pada hari raya, pada hari raya Idul Fitri kemarin. Kenapa? Hari itu hari bergembira, hari itu hari makan dan minum. Yaumul futur, yaumul iftar, hari membatalkan puasa, tidak berpuasa. Yang kedua hadirin, yaitu maknanya fitri. Ada yang mengartikan suci, bersih. Menurut hemat kami nggak salah. Kenapa suci bersih? Karena selama Ramadan kita sudah tobat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Bahkan janji Allah dan Rasulnya, siapa yang berpuasa Ramadan hadirin
akan diampuni dosa-dosanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa kita tiap malam setiap tarawih. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau senang kepada orang yang minta ampun. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa, siangnya siam, barang siapa qoma siangnya qiyamul lail salat tarawih, barang siapa 10 hari terakhir qiyamul lail hadirin pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin, inilah semacam menjadi target kita. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan masal. Wasari'u ila magfirah, segeralah kamu minta ampunan Allah. Hadirin, Allah siapkan pada bulan yang khusus yang istimewa, yaitu bulan Ramadan, agar kita senantiasa terbebas dari salah dan dosa insya Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian makna berikutnya adalah hari manusia sejati, hari fitrah. Hadirin, kembali kepada fitrah. Ada firman Allah surat Ar-Rum surat 30 ayatnya 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksarun nas la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada wajah Allah yang telah menciptakan manusia, fataran nas, Allah yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah Allah. Hadirin, ini makna fitrah, kembali kepada jati diri manusia yang otentik, yang original, yang asli. Seperti apa aslinya? Nanti kita jelaskan. Kemudian Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Hadirin, pasca Ramadan, setelah merayakan Idul Fitri, ini target kita berikutnya, agar kita menjadi hamba Allah yang asli, hamba Allah yang original, yang otentik, yang murni sebagai hamba Allah. Seperti apa hamba Allah yang asli? Hadirin, mari sekilas kita membaca sejarah masa lalu kita. Sebelum kita, hadirin, dilahirkan ke muka bumi, seluruh manusia telah bersahadat, bertransaksi, berjanji, bersumpah setia kepada Allah, semata-mata akan beriman kepada Allah, akan beribadah kepada Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna antakula yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Hadirin, yang mengalami proses syahadat dulu sebelum lahir, masih di hadapan Allah, yang mengalami proses janji sumpah setia kepada Allah, setiap manusia sanggup beriman kepada Allah, sanggup beribadah kepada Allah, sanggup bertakwa kepada Allah. Inilah manusia yang murni, manusia yang sejati, manusia yang asli. Aslinya manusia, kullu mauludin ala fitrah, adalah tauhid, la ilaha illallah. Semua tanpa kecuali, min bani Adam, meskipun bapaknya, emaknya siapa saja,
agamanya apa saja, suku bangsanya mana saja, setiap bayi lahir la ilaha illallah. Itu manusia asli. Bulan Ramadan hadirin memproses kita agar kita kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Yang berikutnya hadirin, senantiasa agar kita selalu dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah setiap saat dan waktunya. Makna fitrah yang berikutnya selain tauhid la ilaha illallah adalah Islam. Kullu mauludin yuwaladu alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam fitrah. Makna fitrah adalah Islam. Kenapa? Allah itu Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu ditulis menjadi falsafah negara kita. Tuhan yang disebutkan di dalam falsafah negara kita adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah, hadirin, Allah itu Esa. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allah yang Maha Esa menciptakan seluruh manusia. Menciptakan seluruh manusia agar manusia itu selamat dunia akhirat. Allah berikan apa? Cara hidup, tata cara hidup, namanya syariat. Syariat Allah disebut syariat Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama, syariat, way of life, tata cara hidup di sisi Allah, Allah yang Maha Esa itu hanya Islam. Maka hadirin, fitrah maknanya Islam. Setelah proses Ramadan hadirin, kita lahir kembali sebagai orang Islam yang sejati. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara totalitas. Hadirin, kenapa Islam? Itu ditegaskan lagi hadirin di surat Ali Imran ayatnya 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari, menganut, memeluk, mengakui agama selain Islam apapun namanya, risikonya dua, la yuqbalu minha, tidak diterima oleh Allah, wa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat rugi, masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Untuk itu hadirin, mari kita jaga, kita pelihara hadirin nilai-nilai fitri kita, nilai-nilai fitrah kita, agar kita senantiasa tampil sebagai manusia, hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah yang sejati, yang murni, yang original, yang otentik, insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hadirin, setelah kita fitrah, fitri, bersih, suci, murni, asli, nggak punya dosa, ngapain? Nih pesan Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sungguh menang, sungguh bahagia orang-orang yang menjaga kesucian jasmani rohaninya.
yang menjaga kesucian jasmani rohaninya akan beruntung, akan menang, akan bahagia dunia akhirat. Wa qad khaba man dassaha, celakalah, rugilah, hinalah, nerakalah orang-orang yang mengotori jasmani dan rohaninya. Untuk itu hadirin, mari sehari-hari tugas kita tidak lain tidak bukan toharoh, yaitu bersih-bersih, bersih-bersih jasmani, bersih-bersih rohani. Sewaktu-waktu Allah manggil kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan bersih putih seperti kain kafan yang berwarna putih bersih, insya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut ta'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ya Allah, ampunilah segala salah dan dosa kami, ampunilah segala salah dan dosa kedua orang tua kami, serta sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami di saat kami masih kecil. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sehat sejahtera, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat, serta terhindar dari siksa api neraka. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, putra-putri kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, generasi kami menjadi anak-anak yang berbakti, menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang terpuji, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Tambahkanlah ilmunya, sukseskanlah pendidikannya, mudahkanlah segala urusan dan pekerjaannya, mudahkanlah dan murahkanlah rezekinya, sehatkanlah jasmani dan rohaninya, kabulkanlah cita-citanya, berkailah kehidupannya, serta jadikanlah mereka ya Allah imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimussalah.